analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gadjah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu, dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Paper yang mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsubono Arif. Pakar telematika Roy Suryo memastikan ijazah insinyur kehutanan milik mantan Presiden Joko Widodo itu palsu. Keyakinan Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu palsu setelah dia melakukan analisis terhadap fotokopi ijazah Jokowi yang dia terima dari KPU. Fotokopi itulah yang digunakan oleh Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon presiden di KPU pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi ini nggak bisa ngeles lagi ya bahwa kemudian dituding Roy Suryo dan kawan-kawan itu membuat keonaran dengan bukti-bukti yang palsu gitu ya kan, sebelumnya disebutkan begitu karena dasarnya itu kan dari beberapa gambar atau image yang waktu itu disebarkan oleh kader PSI yakni Dian Sandi Utama. Jadi kalau sekarang ini kan sumbernya dari KPU. Kalau ini dikatakan lagi bahwa ini juga menggunakan analisis dari data yang palsu, ya berarti ini Jokowi menggunakan data yang palsu juga waktu mendaftar sebagai calon presiden waktu itu ya. Jadi dari analisis yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan membandingkan gambar-gambar yang diunggah sebelumnya oleh kader PSI dan yang ditampilkan di Barreskrim Polri dengan fotokopi ijazah yang kami terima dari KPU itu identik, kata Roy Suryo dalam jumpa pers di Mabes Polri hari ini Senin 6 Oktober 2025. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gadjah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak
tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi Statement yang mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi yang paling penting 99,9% ijazahnya adalah palsu. Sebelumnya Roy Suryo beserta sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat anti kriminalisasi aktivis itu mendampingi Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah mengirim surat ke Irwasum Mabes Polri. TPUA ini yang diwakili oleh Rizal Fadilah minta agar kasus penyelidikan terhadap ijazah Jokowi yang sebelumnya dihentikan itu dibuka kembali. Rizal Fadilah menilai dengan temuan Roy Suryo maka Mabes Polri harus membuka kembali pengaduan mereka yang sebelumnya sempat dihentikan. Pada surat itu menyangkut tentang juga temuan akhir dari Pak Roy Suryo, ya, berkaitan dengan masalah bahwa ijazah yang selama ini disembunyikan oleh Joko Widodo dan juga dibantu oleh pihak kepolisian itu bisa kita yakini itu kan itu palsu. Gitu. Saya kira surat Irwasum itu sebetulnya merespon temuan itu yang kemudian kita kaitkan dengan apa yang sudah terdahulu dilakukan penghentian penyelidikan yang seharusnya dengan surat ini kita minta penyelidikan jalan lagi. Gitu, kan? Yang di Barreskrim ini yang di Barreskrim. Ya. Saya kira itu memang yang kita adukan adalah Joko Widodo. Betul. Maka Joko Widodo yang harus diproses dengan temuan baru tentang KPU memberikan informasi atau data itu. Nanti Pak Roy yang tentu akan lebih detail untuk itu. Tapi maksudnya bahwa agar ada satu kebersamaan antara proses yang lalu dengan proses yang sekarang berjalan lagi. Jadi intinya Barreskrim membuka kembali gitu kan kasus yang sudah disebut dihentikan oleh Dirtipidum ya Pak Brigjen Johandani Rahardjopuro yang kita juga sudah adukan melakukan tindak pidana obstruction of justice. Saya kira itu juga harus terus diproses. Gitu. Saya kira dengan adanya surat Irwasum terakhir 25 September membuat surat Irwasum yang menyatakan bahwa surat yang lalu masih diproses dan sudah keluar surat Kapolri untuk yang nanti jawaban detailnya disampaikan kepada kita semua. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kami juga melampirkan kepada pihak Irwasum yang nanti ditembuskan ke pihak Kapolri dan juga kepada Presiden. Saya atau kami lampirkan dengan buku ini. Buku ini. Buku publik yakin ijazah Jokowi palsu. Gitu. Dan ini juga termasuk di dalamnya ada analisis Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Bu Tifa, semua ada di dalam. Ditambah dengan pandangan-pandangan publik, dengan polling, survei dan sebagainya. Insya Allah gitu kan bersama dengan hasil penelitian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo khusus palsu, ijazah Joko Widodo palsu. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana pada bulan Desember tahun 2024 itu mengadukan ke Barreskrim Mabes Polri soal ijazah Jokowi. Setelah sekian lama pengaduan itu tidak mendapat respon, maka pada bulan April 2025 itu setelah Jokowi melaporkan sejumlah aktivis ke Polda Metro Jaya,
Bareskrim Mabes Polri minta agar TPU itu melengkapi laporannya. Kemudian mereka melengkapinya, namun setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 Mei, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Juhandani Rahardjopuro ini menggelar jumpa pers dan memastikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dari mana mereka bisa menyimpulkan ijazah Jokowi itu asli? Katanya dari membandingkan dengan 3 ijazah milik teman-temannya Jokowi, dan itu katanya kesimpulannya identik. Ini menimbulkan ketidakpuasan karena memang sejak awal mereka tidak menginginkan penelitian itu atau analisis itu dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Ini berdasarkan pengalaman Dr. Rismon yang dia pernah menjadi ahli pada kasus kopi sianida, dan pada waktu itu dia menyatakan bukti-buktinya itu dipalsukan oleh Puslap 4 Polri. Makanya dia pun juga mencurigai soal itu dilakukan pada ijazahnya Jokowi. Nah, tidak puas dengan keputusan Direktur Tindak Pidana Umum itu, kemudian TPUA itu melaporkannya ke Biro Wasidik Mabes Polri, minta agar dilakukan gelar perkara ulang atau gelar perkara khusus gitu istilahnya, dan juga melaporkannya ke Kadif Propam Mabes Polri. Ini Dirtipidum Pak Juhandani itu dinilai sudah melakukan obstruction of justice ya. Jadi menghalang-halangi aparat penegak hukum melakukan proses hukum. Tapi kan setelah peristiwa ini Pak Juhandani itu malah jadi dipromosikan sekarang menjadi Kapolda di Sulawesi Selatan. Dia naik pangkat dia. Ini semacam bonus lah buat Pak, atau penghargaan lah buat Pak Juhandani. Nah, Biro Wasidik kemudian juga melakukan gelar perkara khusus itu pada bulan Juli, dan hasil gelar perkara khusus itu menyatakan sama ijazahnya Jokowi itu asli. Artinya ini kemudian di SP3-kan kasusnya. Ini padahal levelnya tahapnya baru tahap penyidikan ya. Namun putusan Mabes Polri ini tidak memuaskan para penggugat ijazah Jokowi. Mereka terus bergerilya dan bekerja. Apalagi kan kemudian Polda Metro Jaya itu menetapkan 12 tersangka dalam kasus ijazahnya Jokowi yang dilaporkan oleh Jokowi sendiri ya. Nah, sekarang setelah memastikan ijazah Jokowi palsu berdasarkan analisis dari kopi ijazah yang diterima dari KPU, maka Koordinator Non-Litigasi Tim Advokat Anti Kriminalisasi Aktivis Ahmad Khosinuddin itu menuntut agar kasus laporan Jokowi terhadap aktivis di Polda Metro Jaya itu juga harus dihentikan. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismon Sianipar ya, Dr. Rismon Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismon Siolan Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat karena selama ini kan yang menjadi soal adalah Saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Saudara Joko Widodo tidak mau objeknya, yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama. Walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah. Biar identik itu kewenangan dari Bareskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu, baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap ya itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib
menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga apa, kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Euraso. Itu apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut ya bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Erwaso, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Selain minta agar kasus pentersangkaan para aktivis oleh Polda Metro Jaya itu dihentikan, Ahmad Khosynuddin juga memastikan bahwa ribut-ribut ijazahnya Joko Widodo ini nggak ada kaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu jaminan dari Ahmad Khosynuddin, karena selama ini kan memang ada narasi, ada upaya soal ini katanya bagian dari upaya untuk mendelegitimasi pemerintahnya Prabowo, dan itu dibantah secara tegas oleh Ahmad Khosynuddin. Kepada Pak Presiden Prabowo Subianto juga seluruh pendukungnya kami tegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ya ijazah saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Nah, ini menarik sekarang ini ya. Kita tunggu bagaimana reaksi dari Mabes Polri. Kan ini kan sebenarnya ini novum ya. Ini bukti baru dalam kasus ijazah Jokowi itu. Lagian pula kan kemarin itu kasusnya juga baru tahap penyelidikan ya, belum penyidikan. Jadi ya sebenarnya setiap saat seperti tadi dikatakan ini bisa dibuka lagi. Nah, kita mau lihat bagaimana langkah dari Mabes Polri. Apakah Mabes Polri masih melakukan langkah-langkah yang selama ini banyak dinilai oleh kalangan aktivis, netizen sebagai melindungi Jokowi. Saya kira situasinya sekarang sudah berubah ya, dan Polri ini kan juga ada upaya untuk melakukan reformasi Polri. Saya kira nggak usah menunggu reformasi. Polri itu sudah mulai melakukan reformasi secara internal, dimulai dengan dalam penanganan kasus Jokowi. Jadi ini adalah ujian bagi yang disebut sebagai transformasi reformasi Polri, gitu ya. Itu istilah yang dibuat oleh Pak Listio Sigit ketika membentuk tim internal untuk reformasi Polri. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.